Perjuangan tidak akan berjalan dengan mulus dan indah. Dengan segala luka di permukaan, dengan segala kematian juga pengkhianatan. Kami kelas 28 oleh sebab itu akan merayakan para perjuangan kecil tersebut ataupun besar dengan menampilkan drama berjudul Cut Nyadin Ibu Perbu dari Aceh.
Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh adalah kerajaan bercorak Islam terbesar dan terkuat yang ada di Asia Tenggara sejak abad ke-16 hingga abad ke-17. Kerajaan Aceh yang berdiri pada tahun 1514 didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah, orang yang sama yang berhasil memerdekakan diri dari Kesultanan Pendir. Puncak kejayaan Aceh ada pada saat kepemimpinan dari Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636. Ia adalah sultan yang berhasil menyatukan seluruh wilayah Aceh hingga ke Semenanjung Malaka. Wahai rakyatku, para penghuni tanah yang berkah ini, aku berdiri di hadapan kalian semua untuk menyampaikan sebuah berita bahwa para KPKP sialan itu akan merebut tanah kita, dan aku jawab mereka dengan lantang bahwa putra dan putri Aceh berani untuk berperang dan bermati syahid karena Allah selalu bersama kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kesedihan yang meliputi rakyat Aceh akan wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Kepemimpinan Aceh dipindahkan kepada Tuku Umar beserta istrinya karena Belanda secara resmi memaklumatkan perang yang berkepanjangan kepada Aceh. Untuk itu, Tuku Umar bersama Cut Nyadin memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Setelah mereka lawan menjajah tanah kelahiranku, yang bisa mereka bakar. Kejadian ini mengingatkanku kembali pada Jenderal Vanhas yang telah membakar mesin raya tercinta. Sejak saat itu, tanah Aceh dikotori oleh musuh dan kita bakar manusia-manusia yang tidak mengerti. Cinta kita kepada tanah Nangroyo yang telah memberi hijrah kalinya merupakan keyakinan dan keimanan. Melawan PKP penjajah itu merupakan suatu keimanan. Hingga di suatu malam pada tahun 1876, Cut Nyadin bersama Tuku Umar sedang berbincang di malam hari itu. Tuku Umar menyiasatkan untuk rencana menyelinap kepada Belanda, namun tidak bisa mengambil resiko akan merelakan cintanya. Cut Nyadin berkata tidak, namun Tuku Umar dengan keyakinan bisa memanipulasi Belanda membuat Cut Nyadin akhirnya berkata setuju. Kita harus benar-benar sebelum terlambat. Aku benar. Jenderal Vanhas ingin membawa KPKP penjajah itu. Aku tidak pernah takut mendengar itu. Yang sekarang aku pikirkan hanya cara menghadapi musuh di dalam. Tunggu apa lagi juga? Kami sakit dan akan pernah kembali. Jangan pernah bawa aku untuk hidup kepada KPKP itu lagi. Sudah 3 tahun, Jubang. Sebaiknya kau bantu aku. Beritahukanlah ke seluruh pelosok kampung bahwa aku besok akan menunggu di kaki bukit sebelum sembahyang subuh. Dan carilah mereka yang siap mati syahid bersamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kita hari ini akan berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena perang kita jauh dari selesai. Ingat bahwa kita akan syahid. Oleh karena itu, jangan takut mati. Hanya ada satu pilihan. Jenderal kafir itu dimakamkan di sini atau kita yang dimakamkan di sini. Melabo harus kita rebut kembali. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dengan suara gema yang bergemang di kaki bukit, rakyat Aceh secara resmi menyatakan perang kepada Belanda. Perang yang berkepanjangan yang dipimpin langsung oleh Teku Umar dan Cut Nyadin. Perang yang berhasil membuat mereka terluka parah dan pengorbanan. Serta perang yang akhirnya bisa membuat rakyat Aceh menggemakan kemenangan. Serang! Hei, Kapten! Wah! Pergilah kau dari tanahku. Setelah pada akhirnya memenangkan perang, rakyat Aceh bersama Teku Umar kembali ke markas dengan terluka parah. Dengan apa yang dilakukan Teku Umar, ia lagi dan lagi membuat Belanda geram dengan tingkahnya. Dengan begitu Belanda merencanakan untuk menyelinap balik dan menyerang balik. Namun setelah mendapatkan informasi dari sang hianatul beh, akhirnya Belanda mendapatkan rencana yang lebih baik untuk dilakukan. Jadi, apa yang kabar dari Mas? Untuk hari ini hamba mendapat kabar dari guru-guru kecil hamba bahwasanya Teku Umar telah berkhianat kepada kita. Oke. Oh iya, apa informasi yang mendapatkan ke saya? Ketahuilah bahwa hamba tidak pernah berbohong, tidaknya pada Tuhan. Baiklah, saya akan menyerang pasukan tersebut. Dan Tuhan memastikan bahwa Tuhan akan menyerang mereka dari kedudukan mabuk karena mereka datang dari sisi. Itu sudah pasti. Pasukan Umar sangat awas di sana. Setelah mendapatkan informasi dari sang hianatul beh, Belanda akhirnya melakukan aksi. Di saat Teku Umar sedang menyelinap untuk menyerang posko Belanda balik, di saat itulah tragedi dimulai. Belanda menyerang dan menjatuhkan peluru kepada Teku Umar, membuatnya wafat di tempat bersama para pejuang Aceh. Di mana KPKP Belanda tersebut? Tembak! Mati kalian! Dua, Pak. Teguh, tolong bangun Teguh. Bangun. Tengku Umar telah mati. Tengku Umar telah mati. Di saat itulah pada tanggal 11 Februari 1899 rakyat Aceh mendapatkan berita duka atas wafatnya pemimpin mereka sang Teku Umar. Di malam hari ditemani hujan yang sepertinya sedih akan kematian Teku Umar, Cut Nyadin mengajak serta wanita-wanita Aceh untuk berkumpul memandangkan pidato untuk menyegarkan hati mereka yang sedang berduka. Aku tahu perasaan kalian. Aku tahu persis apa yang kalian rasakan. Kalian mulai bersedih ataupun berdoa. Tapi jangan pernah kalian menangis untuk orang yang telah syahid. Aku tahu karena perempuan Aceh tidak boleh
meneteskan air mata untuk orang yang telah syahid. Api kepemimpinan yang berpindah sepenuhnya kepada Cut Nyadin membuat Cut Nyadin tidak hanya memimpin rakyat Aceh secara emosional, tapi bersama Panglaut, Cut Nyadin mempelajari wilayah perang untuk melakukan strategi berikutnya menyerang kembali Belanda. Bagaimana kalau kita menyerang mereka, Cutnya? Tidak semudah itu, Panglaut. Mereka punya segalanya. Mereka punya senjata, uang, kecuali iman. Kita harus pandai dalam perang-perangan di padang perang, dan juga bergerak-gerak di padang perang. Panglaut, apa belajar katanya? Baiklah, Cutnya. Mengetahui jika lebih layak berkhianat, Cut Nyadin menemukan informasi dari seorang saudagar Belanda yang mengetahui tentang rencana Tepu Lebeh untuk menyusuri kaki bukit bersama pengawalnya dari pihak Belanda. Dibunuhnya sang Belanda dan ditariknya Tepu Lebeh untuk menghadap ke hadapan Cutnya. Tidak, aku tidak membunuh Umar. Tidak, ampuni aku. Tapi macam apa engkau? Berlanjut di tahun 1904, Cut Nyadin membawa rakyat Aceh untuk berpindah dari hutan ke hutan karena Belanda secara resmi menaklukkan Aceh. Mengetahui jika kesehatan Cut Nyadin yang mulai melemah, Panglaut merenungkan kembali strategi yang akan diambil, membuat ia melakukan negosiasi dengan kapten dari Belanda untuk dengan mudah menyerahkan Cutnya. Panglaut, aku sudah sering melihat hal yang kamu lakukan. Pengkhianatan. Tapi, apa yang kamu berikan sebagai imbalannya? Ketahuilah, Kapten. Semua ini demi Cutnya dan rakyatnya. Aku ingin meminta 2 syarat kepadamu. Yang pertama, tempatkan Cutnya di tempat yang layak sebagai seorang pemimpin. Lalu yang kedua, dengan penapisan Cutnya dengan rakyatnya, dengan tanah Aceh. Baiklah, jika itu mau Panglaut. Aku akan memberikan janjiku sebagai seorang perwira. Setelah melakukan pengkhianatan dengan dalih bernegosiasi, Cut Nyadin yang segera mengetahui pengkhianatan dari Panglaut merasa sangat kecewa. Dengan tubuh yang lemah, Cut Nyadin membawa sisa rakyat Aceh untuk layaknya melakukan pidato yang terakhir kalinya. Panglaut pengkhianat! Panglaut pengkhianat! Panglaut pengkhianat! Aku tidak mau kejadian ini terjadi lagi. Panglaut pengkhianat. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah, aku merelakan kalian untuk pergi sekarang. Tapi jika kalian ingin bersama, hanya ada satu pilihan. Jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Cutnya, tetap ingin bersamamu, Cutnya. Tetap ingin bersamamu, Cutnya. Belum saatnya kan? Engkau masih harus melakukan sesuatu. Sekarang lebih baik engkau pergi ke keluarga kita yang tidak mengasih dan beritahukanlah
bahwa kami ada di sini. Biar aku yang akan melenyapkan pengkhianat itu sendiri. Penyayang, bangkitkan semangat warga Aceh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warga Aceh, di mana juga? Di mana juga? Orang, tembak! Maaf, pertama saya Cutnya. Saya Habib Ben dapat cerita untuk menjemput Anda. Cutnya, apa Cutnya mendengarkan saya? Bang Laut, Maafkan aku, Cutnya. Maafkan aku demi kesehatanmu. Maafkan aku. Dasar pengkhianat. prajurit, siapkan kepulangan kita sekarang. Siap, Kapten. Bawa Cutnya. Dengan dibawanya Cutnya pada tahun 1906, ia diasingkan ke tanah Sunda, Jawa Barat. Wafatnya pada tahun selanjutnya menutup sementara perjuangannya. Anaknya Cut Gambang melanjutkan perjuangan ibunya, wafat pada tahun 1910, menutup sepenuhnya kisah perjuangan dari keluarga pemimpin ini. Kejadian ini menggambarkan perjuangan yang membara lalu padam secara mengenaskan. Ia satu dari ratusan ribu pejuang yang kita tahu adalah matahari negeri ini. Perjuangannya tak akan rahasia. Kita akan melanjutkan perjuangan tersebut dengan cara kita masing-masing. Sebagaimana kita berjuang untuk negeri dan juga diri sendiri. Untuk hal itu, kami kelas 10-8 mohon pamit undur diri. Thank you.
Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat malam ku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasih.